Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Pemirsa, ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Kali ini penggugat Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra dan Ketua DPD RI Lanyala Mataliti. Mereka menilai aturan presidential threshold upaya melanggengkan status quo. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Kali ini penggugat datang dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra dan Ketua DPD RI Lanyala Mataliti. Yusril dan Lanyala menyebut pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu lebih condong ke status quo, alias tidak demokratis dan tidak memihak kepada arus perubahan yang reformis. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold telah berkali-kali diuji ke Mahkamah Konstitusi. Berkali-kali pula uji konstitusionalis soal ketentuan itu tidak diterima MK. MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. MK menegaskan yang bisa menguji aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik, termasuk individu yang dapat membuktikan diri dicalonkan sebagai capres-cawapres atau individu bersama dengan partai politik pengusung capres-cawapres. Ketentuan presidensial threshold pertama kali berlaku pada pemilu 2004. Saat itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menetapkan ambang batas pencalonan adalah sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Pada pemilu 2019, ambang batas pencalonan naik menjadi 20%. Aturan presidensial threshold ini pernah digugat antara lain oleh Effendi Ghazali, Muhammad Busro Mukodas, Muhammad Chatib Basri, Faisal Batubara, Hadar Nafis Gumai, dan lainnya. Namun semuanya kandas lantaran tidak berhak mengajukan gugatan. Tim Liputan, JAK TV. Pemirsa, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden lagi-lagi digugat. Penggugat rata-rata partai yang tak bisa ikut pilpres atau perseorangan yang ingin menjadi presiden. Lalu akankah gugatan Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra dimenangkan MK atau justru kandas di tengah jalan seperti gugatan sebelumnya, dan benarkah presidensial threshold 20% tak demokratis? Nah, saya akan membahasnya bersama dua narasumber, Wasekjen Hukum dan Advokasi DPP PKS Zainuddin Paru dan pengamat politik Adi Prayitno. Ya, sebelumnya saya akan sapa dulu kedua narasumber saya, Bapak Zainuddin dan Bapak Adi. Selamat petang. Selamat petang, Mbak Jasmine. Apa kabar? Mendengar suara saya dengan jelas ya, Bapak? Alhamdulillah, baik. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Iya, baik. Ya, saya Waalaikumsalam, Mas Adi. Saya akan ke Pak Zainuddin terlebih dahulu. Ya, Pak Zainuddin, sesuai tema pembahasan kita itu adalah presidensial threshold ini berkali-kali terus digugat. Nah, Anda dari PKS, apa alasannya menolak presidensial threshold ini? Ya, jadi kita berbicara tentang presidensial threshold dan banyaknya tokoh figur yang kemudian mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, harus kita syukuri. Ini sebagai bagian dari partisipasi publik dalam kaitan dengan bagaimana kita memberikan jaminan proses demokrasi di negara kita. Sehingga kalau berbicara tentang kenapa kita tidak setuju dengan presidensial threshold 20% itu, paling tidak ada hal yang perlu kita jadikan sandaran. Ada 3 prasyarat penting dalam demokrasi. Yang pertama itu adalah tentang public contestation, ya. Jadi adanya kontestasi publik yang berusaha memperebutkan jabatan-jabatan publik, dalam hal ini termasuk juga pemilihan presiden Republik Indonesia sebagai salah satu kontestasi. Kenapa? Karena pemilu merupakan salah satu instrumen dalam public contestation itu. Dan kita berharap bahwa pemilu di Indonesia, dalam hal ini pemilihan presiden, menjadi satu kontestasi yang memberikan jaminan kepada kita bahwa pemimpin Republik ini ke depan adalah mereka-mereka yang kemudian bisa
menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi kita, juga bisa memberikan jaminan tentang adanya politik yang luas bagi semua tokoh, bagi semua kekuatan politik dan juga partai-partai politik tentunya. Yang kedua adalah kita berharap bahwa adanya partisipasi publik, adanya keikutsertaan rakyat untuk memilih, sehingga kemudian rakyat punya kesempatan yang sama dan memberikan peluang bagi para tokoh republik, bagi bangsa kita untuk kemudian maju. Jangan sampai wajah yang sama. Kita tidak mau lagi ada peristiwa pemilu sebagaimana 2014 dan 2019 yang figurnya orang yang sama, Pak Prabowo Subianto dan Pak Joko Widodo, yang kemudian kita menghasilkan keterbelahan sebagaimana yang ada saat ini ya. Dalam dua pemilu 2014 dan 2019, dua figur ini telah berhasil mencuri perhatian publik untuk bertarung dalam kontestasi pilpres. Akan tetapi pada saat yang sama kita juga melihat yang secara kasat mata sampai saat ini belum selesai, adanya keterbelahan kelompok masyarakat di bawah bagi kedua pendukung pilpres ini, sehingga kemudian muncul apa yang disebut dengan cebong dan kampret. Kita berharap bahwa dengan adanya pengurangan 20% presidential threshold itu, dalam pemilu 2024 yang akan datang dan seterusnya, tidak ada lagi wajah-wajah dan istilah-istilah cebong dan kampret ini. Tapi kita berharap bahwa yang mendukung adalah manusia beradab yang kemudian mereka menjadikan bangsa dan negara ini sebagai harapan hidup untuk masa depan bagi kita bersama. Kira-kira ya. Baik, saya ke Pak Adi. Pak Adi, tadi dari Pak Zainuddin sudah menjelaskan bahwa ada beberapa poin kenapa PKS menolak presidensial threshold. Nah, menurut Anda sebagai pengamat politik sendiri, seberapa penting sebenarnya nilai dari presidensial threshold ini dalam proses demokrasi? Sebenarnya ada beberapa variabel yang sebenarnya bisa kenapa ambang batas presiden ini perlu digugat gitu ya. Yang pertama memang ini tentu alasan substansi demokrasi di negara-negara maju, bahkan di Amerika sekalipun, ambang batas presiden itu tidak ada. Jadi itu membuka kanal yang seluas-luasnya bagi siapapun untuk terlibat dalam proses pemilu, termasuk untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Nah, di Indonesia tentu saja ambang batas presiden yang 20% ini kan mengamputasi, menghalangi kelompok-kelompok yang selama ini punya keinginan memajukan figur-figur alternatif sehingga tidak terjebak pada orang yang itu saja ya. Yang kedua tentu alasan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih dalam kesempatan politik. Dua variabel ini sebenarnya sangat sederhana. Bisa dijelaskan mengapa ambang batas presiden yang 20% itu tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan substansi demokrasi, makanya memang perlu digugat ya. Makanya kalau kita melihat kenapa misalnya bantahan-bantahan ataupun penolakan gugatan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, memang ada benarnya dalam konteks tertentu terkait hal-hal teknis ya, tapi secara substansi politik dan demokrasi itu tentu menyalahi karena menghalang-halangi orang-orang yang punya potensi untuk maju di Pilpres. Persoalan birokratisasi politik, 20% gabungan partai politik atau partai politik yang menggenapi untuk mendaftarkan di KPU ya, Gismi. Hal-hal ini yang saya kira selalu berulang-ulang argumentasinya diulang. Nah, dengan gugatan Pak Yusril Mahendra, tentu ada harapan baru ya yang kemudian bisa timbul di kalangan masyarakat yang ingin supaya ambang batas presiden ini bisa dikabulkan ya oleh Mahkamah. Satu, karena yang menggugat itu adalah variabel partai politik. Kalau dulu kan alasan penolakan oleh MK karena legal standing-nya tidak kuat. Orang per orang, hanya aktivis kelompok tertentu yang tidak ada kaitannya langsung dengan pemilu misalnya. Baik, maka sekarang ada partai politik ketua umumnya. Kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog ini. Kita akan kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsroom.